Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Sharing pengetahuan kita hari ini adalah bagaimana kita bernafas. Kita bernafas tiap beberapa detik sekali di setiap harinya. Hidup kita sangat bergantung dari oksigen yang kita hirup. Tapi kita tak pernah berpikir cara bernapas. Dan rasanya, terjadi begitu saja. Bagaimana sesuatu yang tampaknya sangat sederhana itu, justru menjadi kunci penting di sepanjang hidup kita. Bernafas dimulai dari lingkungan di sekitar kita. Udara yang kita hirup sangat kaya akan campuran gas, termasuk nitrogen, karbon dioksida, dan pastinya, oksigen yang paling penting untuk hidup kita. Udara masuk ke tubuh kita melalui hidung dan mulut, bergerak turun ke faring, trakea, dan saluran bronkus, dan akhirnya sampai ke kantong alveoli di dalam paru-paru. Alveoli menggunakan tekanan untuk mendorong oksigen dan nutrien ke darah. Sistem pompa di diafragma dan otot di antara tulang rusuk membantu proses pertukaran gas ini berjalan baik. Cara bernafas kita sangat dipengaruhi oleh energi yang mengikutinya, khususnya saat kita ada dalam kondisi stres fisik atau emosi. Coba ingat, kapan terakhir Anda mengikuti ujian pelajaran tersulit yang belum pernah Anda alami sebelumnya? Biasanya, semakin Anda gugup, maka ketegangan tubuh akan meningkat, hingga itu akan membuat nafas Anda jadi semakin cepat. Semakin pendek nafas, maka semakin sedikit oksigen yang akan sampai ke otak. Ini berarti, akan semakin sulit kita untuk fokus. Bagaimana kita merespons stres fisik, misalnya saat di pertandingan futsal yang seru? Saat tubuh tertekan, otot butuh energi yang lebih besar, dan pastinya perlu tambahan oksigen juga. Napas kita akan mulai terengah-engah, yang berarti, ini menghasilkan tekanan untuk menghirup lebih banyak lagi udara, dan oksigen ke tubuh, dan mengatur suhu tubuh, agar mendinginkan secara alami. Bukan saat itu saja, nafas kita terpengaruh, atau berubah karena dalam tekanan atau kondisi tertentu. Coba ingat, kapan terakhir kali Anda marah atau emosi? Marah akan menciptakan reaksi metabolik dalam tubuh, yang memberi tekanan pada tubuh, dan meningkatkan suhu internal tubuh. Seberapa sering Anda lihat, orang yang sedang hilang kesabaran seperti ini? Jika kita terus-menerus bernafas dalam kondisi stres, secara perlahan, efeknya akan membawa pengaruh kepada tubuh kita. Saat sel-sel tubuh tidak lagi cukup mendapat oksigen yang dibutuhkannya, maka nutrien untuk tubuh juga akan menurun, dan racun mulai menumpuk di dalam darah. Menurut peneliti, keadaan hipoksia atau kekurangan oksigen diduga dapat meningkatkan sel-sel kanker. Kabar baiknya, ternyata kita bisa mengendalikan nafas kita lebih dari yang kita sadari. Artinya, kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pernafasan. Pengetahuan akan pernafasan sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Mulai dari ahli yoga kuno di India, hingga ahli terapi pernafasan di masa kini. Bernafas adalah menggerakkan udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Banyak nafas, berarti lebih banyak oksigen yang masuk ke tubuh. Efeknya, akan lebih banyak nutrisi tersedia untuk sel dan darah kita. Kita melakukannya secara alami, saat membuat tarikan dan hembusan nafas yang panjang. Mengubah tekanan udara yang masuk ke paru-paru adalah satu cara mengatur nafas. Tubuh kita melakukan hal ini secara alami, dan tanpa sadar, seperti saat kita batuk, bersin, atau cegukan. Kita coba lakukan eksperimen ini. Tutup lubang hidung kananmu dengan jari jempol kananmu. Sekarang, coba bernafaslah dari lubang kiri hidungmu saja. Perhatikan, sekarang tarikan napasmu jadi lebih sulit, sehingga kamu harus mendorong diafragma dan ototnya lebih kuat dari biasanya. Dengan menurunkan luas permukaan jalan udara, berarti Anda telah meningkatkan tekanan oksigen yang bergerak dari alveoli ke darah. Ahli yoga sering melatih nafas dari satu lubang hidungnya, secara bergantian untuk melambatkan nafas, meningkatkan oksigen, dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatik tubuh. Saraf ini terkait dengan aktivitas tubuh saat istirahat. Kita coba latihan lainnya. Bayangkan seekor hewan anjing yang sedang terengah-engah saat bernapas. Sekarang, coba Anda lakukan hal yang sama. Pertama dengan lidah terjulur, lalu yang kedua dengan mulut tertutup. Kamu akan rasakan otot perutmu mendorong udara keluar saat menghembus. Kemudian hadapkan tangan Anda tepat di bawah hidung, dan rasakan kekuatan nafas yang keluar. Cara ini sulit, karena butuh gerak aktif diafragma, dan otot antar tulang di rusuk Anda. Sehingga, suhu tubuh Anda akan berubah drastis, karena tekanan besar pada nafas kita. Jadi wajar, seekor anjing akan sering melakukan hal ini, di saat hari sedang panas.
Secara otomatis, saat kita tidur malam, pusat medula di otak kita akan terus menjaga pola pernafasan kita. Jadi kita tak perlu terjaga sepanjang waktu, demi menjaga pola nafas kita tetap berjalan normal. Di siang hari, nafas kita akan jauh lebih rentan, khususnya pada saat kita dalam keadaan stres atau sulit. Karena itu, tanpa Anda sadari, Anda akan lebih banyak menghabiskan waktu sepanjang hari, hanya untuk bisa fokus ke pernafasan Anda. Kenapa? Karena tekanan stres sering datang, justru di saat keadaan yang sangat tak terduga. Bisa di jalan, di kantor, sekolah, kantin, halte, dan lain-lain. Jadi, kalau ada orang yang memintamu untuk rileks dan bernapas dalam-dalam, sekarang kamu tahu alasannya. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama, dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.